Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarita Dewi, guru pendidikan agama Islam di SDN 095221 Sidorejo, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Adapun saya di sini yaitu sebagai mahasiswa PPG yang berasal dari Universitas Institut Agama Islam Negeri Curug yang memiliki NIM 2558210775. Adapun materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini yaitu materi kelas 5, yaitu pelajaran 1 tentang menyayangi anak yatim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya semua anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah makan apa belum? Sudah, Bu. Ada yang gak sarapan pada hari ini? Ya, Bu. Sarapan semua ya. Ya, Bu. Ada nggak yang tidak hadir hari ini? Iya, Bu. Kalau begitu Ibu cek dulu ya satu persatu ya kehadirannya ya. Kalau bagi yang Ibu sebutkan namanya, acungkan tangannya. Paham? Ya, Bu. Ajinata Robiansa, Hadir, Bu. Alicia Tiara Putri Aji, Hadir, Bu. Kalisa Pani, Hadir, Bu. Claudia Karin Sapira, Hadir, Bu. Faisal Fadil, Hadir, Bu. Farhan Alfariji, Hadir, Bu. Irdan Fadila, Hadir, Bu. Keisha Dwi Anggraini Damani, Hadir, Bu. Nadia Putri, Hadir, Bu. Naila Al-Jahra, Hadir, Bu. Ramadhani Manurung, Hadir, Bu. Safira Andini, Safira Aprilia, Hadir, Bu. Siti Jahrana Hasbi Sihota, Hadir, Bu. Tiara Taskia Naila. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya anak-anak. Hadir, Bu. Oke. Baiklah, selanjutnya sebelum belajar, Ibu mohonkan untuk memulai pelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Ayo, Ibu mohon ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kefahaman. Masih semangat anak-anak Ibu? Mari, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ada baiknya menyanyikan yel-yel kita terlebih dahulu ya. Ibu mohonkan untuk berdiri ya anak-anak Ibu. Ingatkan yel-yel kita? Oke, sebelum kita masuk ke yel-yel kita, coba kita tepuk semangat dulu. Yuk, 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. 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 Semangat, ayo, lagi. Tepuk semangat.
Ya, baik anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai menyayangi anak yatim. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam materi tentang menyayangi anak yatim, ada baiknya ibu memberikan sebuah pertanyaan atau pertanyaan pemantik, yaitu siapa di sini yang tahu apa itu anak yatim? Ada yang tahu? Anak yatim itu siapa? Oke. Nggak tahu? Oke. Kalau kasih sayang, ada yang tahu apa itu kasih sayang? Angkat tangannya. Ayo, tunjukkan tangannya. Ayo Fadil, bisa? Baik anak-anak, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan ibu yang tadi? Apa itu anak yatim? Ya, Fadil? Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah. Iya, benar. Lalu, pertanyaan yang kedua tadi, apa itu kasih sayang? Saya Bu, kasih sayang adalah memberikan perhatian, kepedulian, dan simpati. Iya, benar. Lalu, pertanyaan yang ketiga, apakah ada di dalam Al-Quran surah yang berkaitan tentang anak yatim? Ada yang tahu? Ya, Aji? Surah Al-Ma'un. Ya, surah Al-Ma'un. Ada berapa ayat Aji surah Al-Ma'un? Ada 7 ayat Bu. Iya, ada 7 ayat. Sedikit mengenai menyayangi anak yatim. Sekarang kita membahas materi 1, yaitu menyayangi anak yatim. Tadi dijawab oleh teman kita Fadil bahwasanya anak yatim yaitu seorang anak yang tidak memiliki ayah. Kalau piatu ada yang tahu siapa? Tunjuk tangan. Siapa? Ya, Pani. Kalau piatu itu apa? Piatu itu anak yang tidak memiliki ibu. Iya. Jadi kalau yatim piatu ada yang tahu siapa? Ya, Aji? Tidak memiliki ayah dan ibu. Iya, benar sekali. Tidak memiliki ayah dan ibu. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu menyayangi anak yatim. Nah, di sini nampak semuanya? Nampak Bu. Ya, menyayangi anak yatim berarti memberikan kasih sayang dan perhatian tulus, menjaga kehormatan mereka dan memenuhi kebutuhan fisik serta pendidikannya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, memberikan kasih sayang. Tadi memberikan kasih sayang yaitu memberikan apa? Rasa kepedulian, perhatian, simpati, empati, ya kan, kepada anak yatim. Kenapa sih kita harus memberikan rasa kepedulian terhadap anak yatim? Karena mereka tidak memiliki ayah. Mereka tidak ada yang menyayangi, gitu kan. Jadi kita sebagai orang yang masih utuh orang tuanya memiliki kewajiban atau setidaknya memiliki kesadaran lah untuk memiliki sikap simpati aja sama anak yatim. Kita contohnya janganlah membuli anak yatim. Karena apa? Kebanyakan biasanya anak yatim itu tidak mampu finansialnya. Apa itu finansial? Keuangannya, yaitu karena ayahnya tidak ada, jadi kan mereka tidak bisa memiliki barang-barang yang bagus. Iya atau tidak? Misalnya, contohnya, di sini ada nggak ayah anak yatim? Tidak ada. Tidak ada kan? Contohnya, ini tidak mendoakannya. Ibu berikan contoh, misalnya Fadil, anak yatim. Contoh, ya. Misalnya Fadil tidak memiliki ayah, ya kan? Nah,
sementara teman yang lain memiliki ayah. Saat waktu lebaran, misalnya, yang lain semuanya pergi sholat ke masjid bareng sama ayahnya. Sementara Fadil enggak. Waktu bulan puasa, ya kan, sahur, habis itu apa lagi? Buka puasa bareng, tidak ada ayahnya. Itu baru itu, belum lagi masalah tentang keuangan. Misalnya, mau lebaran. Misalnya, kayak mana ini? Udah mau lebaran misalnya, 3 hari lagi mau lebaran. Adil belum apa? Belum beli baju lebaran. Kasihan atau tidak? Iya. Contoh ya Fadil ya, nggak betulan. Nah, udahlah kasihan tidak ada orang tuanya. Gitu kalian tega untuk membuli anak yatim? Tidak. Seharusnya bagaimana anak yatim dimuliakan? Bagaimana cara memuliakan anak yatim? Ayo, siapa yang bisa? Bagaimana cara kita memuliakan anak yatim? Caranya bagaimana? Ya, Fadil. Gimana? Menyayangi anak yatim. Ya, menyayanginya itu seperti apa contohnya? Memberi barang yang kita punya. Iya, benar sekali. Salah satunya adalah memberikan barang yang kita punya. Contohnya misalnya baju, celana. Ya kan, kalau kalian punya barang yang masih bagus, jangan bagus kalian kasih ya. Kayak misalnya baju kalian masih bagus lah, belum koyak-koyak, jangan yang udah koyak-koyak kalian kasih, paham? Misalnya ada baju Fadil, misalnya Fadil punya baju banyak lah ya kan, contohnya dikasih lah itu ke kawan ya kan Fadil. Ada kawan Fadil di rumah yang anak yatim? Gak ada? Oh, berarti kayak kawanmu itu lah ya, masih utuh tangga. Ada lagi? Siapa yang tahu? Ya. Tempat tiga. Ada lagi? Yang paling penting itu apa? Pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan. Contohnya adalah biaya siswa. Karena apa anak-anak sekalian? Banyak sekali anak yatim itu putus sekolah. Jangan karena apa? Tidak punya uang. Karena bukan hanya jangankan mikirkan pendidikan, mikirkan makan aja mereka itu susah, apalagi mikirkan biaya pendidikan. Ya, paham ya? Oke. Itu tadi sekilas tentang bagaimana cara menyayangi anak yatim ya kan? Anak ibu sekalian. Baik, kita lanjut belajar kita anak. Baik, perhatikan yang ada di papan tulis yang di depan. Tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yaitu pertama, membaca surah Al-Ma'un. Membaca surah Al-Ma'un. Pertama, kedua, menerjemahkan artinya. Tiga, memahami isi kandungan surah Al-Ma'un. Lalu, keempat, mengaitkan isi kandungan surah Al-Ma'un dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Lalu kelima, menghafalkan Quran surah Al-Ma'un. Jadi, kalau bisa hari ini kita bisa untuk mencapai semua ini. Kalau bisa. Pertama sekali yaitu kita membaca surah Al-Ma'unnya dulu ya. Baiklah. Ada yang hafal semua kan? Tapi kita baca dulu lah ya, sama-sama lah ya. Nampak? Enggak, Bu. Minus, Bu. Ya. Tadi, Bu. Nampak? Enggak, Bu. Oke, ayo kita baca dulu sama-sama ya.
Dari Taus. A'udzu billahi Satu, dua, tiga, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Ya, karena udah kita baca bersama-sama ayatnya, sekarang coba ya, lihat videonya. Hai teman-teman, Lihat ya. nonton Viko, tolong subscribe dan cek tombol loncengnya ya. Terima kasih. Surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, itu tadi adalah video mengenai Quran surah Al-Ma'un. Jadi, tugasnya adalah coba kalian hafalkan terlebih dahulu Quran surah Al-Ma'unnya. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk hafal ayat dan juga artinya. Nanti maju ke depan bagi yang hafal ya. Ini ibu tunjukkan slide-nya. Ya, anak-anak ibu sekalian, sekarang kita masuk ke bagian untuk menghafal Quran surah Al-Ma'unnya, yaitu 1 sampai 7 ayat. Jadi tolong dicatat, nah, habis itu dihafalkan, ya. Paham? Paham anak-anak? Paham. Ya, kerjakan sekarang. Kalau nggak ya sambung ayat. Sambung ayat. Biar ada kegiatan hafalan.
terjemahan mana? Yang ayat mana? Ayat 1, ayat 2. Terjemahan ya. Ayo, mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayo lanjut. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Iya, artinya Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang memperhatikan anak yatim dan tidak menganjurkan mengerjakan hal miskin? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, namun berbuat riya, dan enggan menolong dengan barang berguna. iya, dikoplos untuk kawannya. Ya, mereka lah yang bisa menghafal ayat dan artinya nanti mendapatkan nilai harian ya. Masing-masing dapat nilai 90. Ya. Karena tadi kita sudah menghafal Qurannya, jadi sekarang kita mengerjakan soal ya. Soalnya ditulis, kasih waktu untuk mengerjakan. Ditulis, jangan cerita. Ditulis, paham? Dan cerita dikerjain, habis itu nanti kita bahas soalnya ya. Ini soalnya apa? Soalnya 10. Baiklah, sekarang kita saatnya untuk menjawab soal yang sudah Ibu berikan tadi. Sekarang coba kita periksa sama-sama ya. Coba dulu Fadil nomor 1, coba baca dulu soalnya. Perhatikan ayat berikut. 1. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Untuk hari ini pelajarannya kita belum sampai di sini dan Ibu ingin menarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Kita membahas tentang apa tadi? Anak ya? Anak yatim. Nah, tadi anak yatim yaitu apa aja tadi bentuk-bentuknya? Kita ulang kembali, kita refresh kembali. Apa tadi? Memberikan kasih sayang, memberikan santunan, terus mendukung pendidikan, menjaga kehormatan dan harga diri. ya, itu tadi adalah bentuk-bentuk kita sayang kepada anak ya. Memberikan kasih sayang yaitu kita peduli, kita tidak boleh membuli, kita tidak boleh apalagi mengejek, membuli yaitu membuli itu banyak ya, ada bentuk mengejek, ada bentuk fisik ya kan, fisik, bentuk perkataan itu kan dari omongan. Kalau fisik itu apa? Memukul, menjambak, mencubit ya kan, itu termasuk pembulian, tidak boleh. Terus memberikan santunan ya kan, kita harus kalau ada uang, kita orang tua kalian memberikan beasiswa, santunan atau apapun itu ya kan. Baru apa lagi? Mendukung pendidikan ya, mendukung pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut mampu menghasilkan uang sendiri ya kan, dia bisa menghasilkan uang sendiri, dia bisa mencukupi diri dia sendiri sampai dia besar lah, dewasa. Baru apa lagi? Menjaga kehormatan dan harga diri tadi dia, menjaga nama baik dia dan keluarganya misalnya gitu. Menjaga kehormatan itu gitu, menjaga nama baik, tidak boleh mencemarkan nama baik dia. Baru apa lagi tadi? Kita ulang lagi sebentar pelajarannya. Apa lagi?
dekat dengan Rasulullah. Ya. Salah satu yang dicintai Rasulullah yaitu anak yatim. Rasulullah itu sangat dekat dengan anak yatim. Ya, karena itu tadi alasannya apa? Karena tidak memiliki orang tua. Apalagi terhindar dari siksa neraka. Baru mendapat ridha Allah. Sudah. Coba dulu Ibu mau tahu dulu. Kalian semenjak pelajaran ini apa aja yang kalian dapat? Sudah mengetahui tentang anak yatim. Iya. Ya, baiklah sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.